Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat kan? Ya, semoga Anda semua di mana saja berada tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Kita lanjutkan ke pembahasan kita ya, tetap masih akan membahas rancangan acak lengkap ya, lanjutan ini. Kemarin kita sudah menjelaskan kalau misalnya datanya itu lengkap ya. Bagaimana kalau datanya itu tidak lengkap? Kan bisa saja terjadi datanya tidak lengkap ya, tapi tidak kita harapkan ya. Bisa saja terjadi misalnya ternaknya mati. Nah, itu bisa terjadi misalnya. Kemudian kecurian. Kemudian ada musang yang kepengen terhadap ayam Anda, asal jangan musang kepala hitam saja, nanti habis nanti ternak Anda nanti ya, bisa nangis bombay nantinya. Oke ya, kita ini ya kita bahas ke rancangan acak lengkap dengan ulangan tidak sama. Nah, dalam percobaan dengan memakai RAL ini memungkinkan perlakuan-perlakuan yang diberikan mempunyai jumlah ulangan yang tidak sama. Jadi ulangan ya, ingat ulangan itu apa? Ya, kemarin kan sudah dibahas. Ulangan tidak sama atau RAL dengan N atau sampel atau ulangan yang tidak sama ya. Nah, itu apa yang terjadi ya, seperti Bapak katakan, datanya itu bisa di dalam proses penelitian itu ada yang mati. Kita tidak menginginkan, tapi ada kejadian bisa saja dan itu sering terjadi. Misal pas ada hujan lebat, petir, tiba-tiba ada ayamnya yang hanyut atau banyak sekali yang mungkin terjadi. Tetapi ya kita upayakan jangan sampai terjadi dulu. Makanya di dalam penelitian itu diharapkan Anda memang standby di kandang ya. Usahakan itu adalah upaya kita terakhir, ibaratnya penelitian itu adalah nyawa kita gitu. Jangan sampai tertinggal atau kita tinggalkan sampai hilang atau mati ya. Kemudian yang berikutnya, hasil suatu percobaan yang dilakukan dengan RAL mendapat atau perlakuan satu mendapat ulangan satu misalnya N1 ya, perlakuan 2 mendapat ulangan N2 dan selanjutnya yang pada akhirnya perlakuan T mendapatkan ulangan N kali T ya. Nah, ini bagaimana? Nanti terlihat di tabulasi datanya ya. Nilai-nilai pengamatan N1 sama dengan N2 sama dengan N3 sama dengan NT sama dengan N. Misalnya ulangan pertama cuma berapa nilai, misalnya cuma ada 5 nilainya dan seterusnya sampai ulangan berapa. Nanti itu berbeda. Kalau misalnya ininya nanti dihitung disesuaikan ya dengan jumlah nilai. Ini tabulasi data. Jadi tabulasi data ini merupakan hasil nanti, misalnya ada percobaan pada ayam ya, perlakuannya perlakuan pakan. Nanti ada yang namanya parameter yang diukur. Misalnya setelah dikasih makan, pakan ransum yang sudah diberikan level, itu kan kita mengukur misalnya berapa yang dia konsumsi harian. Setiap hari itu berapa yang dikonsumsi ayam itu. Kita ukur. Nah, caranya gampang, mudah ya. Berapa pakan atau ransum yang diberikan, kemudian keesokan harinya selama 24 jam ya, pagi-pagi sisanya itu ditimbang. Itulah konsumsi. Kemudian juga Anda bisa parameternya pertambahan bobot badan atau ya bisa dilakukan, biasanya kita lakukan untuk unggas itu mingguan ya. Nah, seperti itu. Kemudian masukkan data-data tersebut. Misalnya konsumsinya yang ulangan 1 berapa dengan perlakuan ini dan seterusnya ya. Perlakuan A, ulangan 1 dan seterusnya. Masukkan ke tempatnya ini tabulasi data ya. Oke. Kita lanjut lagi. Perhitungan analisis ragam, sidik ragam, analisis variansi atau ANOVA sama dengan ANAVA. Kita tahu bahwa untuk membuat sidik ragam ini atau sampai ke ANOVA ini kita harus mengukur atau menghitung ya, dimulai dari beberapa item nantinya.
Nah, ini ya, Bapak jelaskan juga penyebab ulangan tidak sama. Menurut rancangan sejak awal ulangan tidak sama, mungkin karena faktor biaya ya. Bisa saja terjadi dari di awal memang ulangannya berbeda karena memang mungkin biayanya tidak cukup. Tapi ini jangan dijadikan alasan. Nah, yang sering terjadi adalah menurut rancangan ulangan yang sama pada saat percobaan ada yang mati. Awalnya kita merancang ulangannya sama. Misalnya ulangannya 4 kali atau 5 kali atau 6 kali ulangan ini tiba-tiba di tengah perjalanan itu tidak seperti kita harapkan, ada yang mati, ada yang kecurian atau apa ya, itu bisa saja terjadi. Nah, bagaimana ya, seperti Bapak katakan untuk ke ANOVA itu kita harus menghitung dulu faktor koreksi ya. Faktor koreksi bagaimana? Nah, Y dot dikuadratkan ya, dibagi sigma RI ya. Ini jumlah kuadrat perlakuan. Bagaimana menghitungnya? Sigma Y dot dikuadratkan dikurangi ya FK faktor koreksi yang ini ya. JKT bagaimana? Jumlah kuadrat total. Ini jumlah kuadrat perlakuan ya. Ini sigma ya AR Y IJ kuadrat dikurangi faktor koreksi. CK galat, jumlah kuadrat galat bagaimana? Sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Ya. Kemudian setelah ini didapatkan, nanti masukkan ke ANOVA-nya ya. Baru kita cari kuadrat tengah perlakuan. Itu bagaimana caranya mencari JK perlakuan. Jumlah kuadrat perlakuan dibagi T dikurangi 1. Kuadrat tengahnya, kuadrat tengah galatnya gimana? JK galat dibagi sigma NI min 1. Nah, itu bagaimana kita mencari faktor koreksi, jumlah kuadrat, dan kuadrat tengah. Mari kita perhatikan. Nah, Bapak kasih catatan ya, kalau yang di atas ini yang equal atau ulangannya sama. Nah, di sini dia yang berbeda ya. Ulangannya yang berbeda. YA dot dibagi YA dot kuadrat dibagi R1. Kalau ulangannya misalnya totalnya ulangan 8 ya. Ada yang mati 1 misalnya, berarti di sini pembaginya adalah 7. Nah, YB 2 kuadrat dibagi ulangan kedua. Ternyata lengkap nih, tidak ada yang mati. Berarti dibagi pembaginya 8. Dan seterusnya sampai yang terakhir. Jadi ini pembaginya atau ulangannya ini yang dibedakan. Kalau yang equal kan ulangannya sama. Lengkap misalnya kalau 8, 8 semua nanti dibaginya. Makanya ininya lebih sederhana rumusnya ya. Jumlah kuadrat perlakuannya, cara menghitungnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tabel analisis ragam sama dengan sidik ragam. Kemudian analisis variansi sama dengan ANOVA. Ada yang menyebutkan ANOVA dengan ulangan tidak sama. Secara prinsip ya, tabel atau tabulasinya itu sama ya. Yang membedakan mencari nanti ini jumlah kuadratnya dan seterusnya ya. Ini sama semua ya. Perlakuannya ya, sumber keragaman ya. Kolom pertama, yang kedua derajat bebas ya. Kemudian ada jumlah kuadrat, kemudian jumlah kuadrat tengah KT, F hitung. Lalu kolom yang terakhir seperti biasa F tabel 0,05 dengan 0,01. Oke. Kriteria keputusannya seperti apa ya? 0 H0 ditolak jika F hitungnya lebih besar dari F tabel ya. Oke, kita lanjut sudah ya, bisa dipahami. Disimak dulu ya sama ininya. Nah, kita masuk ke soal. Ya, contoh soal 2 nanti perhatikan ya, karena nanti di belakang ada praktikum dan Anda harus mengerjakan secara mandiri. Nah,
Ini ada percobaan dilakukan pada tikus atau mencit. Nah, ini nanti ya, Anda boleh sebetulnya di bidang peternakan itu menggunakan mencit ya. Dan mencit ini sebagai sarana percobaan juga, misalnya untuk obat-obatan ya, vitamin ataupun yang menimbulkan toksisitas ya, yang berbahaya itu biasanya kita menggunakan mencit ya dengan pemberian 4 macam susunan ransom yang berbeda. Percobaan dilaksanakan dengan menggunakan rancangan acak lengkap ya. Pada akhir percobaan pertambahan berat tikus dalam gram tercatat dalam tabel 1 ya. Kenapa mencit ya? Persyaratan pertama dari percobaan menggunakan rancangan acak lengkap ini kita tahu bahwa materi percobaannya itu harus atau diusahakan diupayakan itu homogen. Nah, bagaimana dengan mencit ini tikus? Nah, insya Allah mencit itu anak tikus ini ya biasanya tikus putih bukan tikus got ya. Ingat ini bukan yang ini ya, nanti Anda rame-rame nangkepin tikus got ya. Susah atau tikus ini tikus di sawah ya tidak ya, ada tikus untuk percobaan itu dikenal dengan mencit warnanya putih biasanya yang cewek-cewek pada geli dan apa ya nggak berani pegang tapi ya tertentu saja biasanya berani juga ya yang ini ya ada juga yang cowok juga yang geli-geli yang nggak jelas gitu ya tapi Anda nanti harus berani itu ya. Kemudian ini ya pertanyaannya untuk soal ini. Soal kedua ini, apakah terdapat perbedaan nyata dari keempat ransom yang diberikan terhadap pertambahan berat tikus tersebut? Ya. Jadi apakah ada perbedaan nyata? Ya, kita lanjut kita lihat ini tabelnya. Nih ya, tabel pertambahan tikus dalam gram misalnya ya. Ini ada 8 ulangan. Ini Anda lihat ya, perlakuan A ini kurang 1 nih ya. Cuma 7 perlakuan. Ini perlakuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 7 perlakuan. Kemudian perlakuan B ini lengkap nih ya. Lengkap 8 ulangannya ya. Kemudian perlakuan C ini cuma ada 6 gitu. Ya, ada 6 ulangan. Nah, perlakuan D ini lengkap 8. Ini unsur untuk mensiasati hal ini kalau kita menggunakan RAL langsung bisa dianalisis datanya. Ya. Jadi tidak menunggu harus lengkap. Inilah salah satu kelebihan dari rancangan acak lengkap ya. Ini nanti dijumlahkan totalnya. Kemudian pembaginya rataannya jangan salah ya, membaginya karena ini adalah 7 ulangan berarti total ini dibagi dengan 7 ya. Jangan dibagi 8, nanti aneh datanya. Nah, berikutnya yang ke B ini ya. B. Perlakuan B ini karena 8 ini total. Bagaimana membuat rataannya ya? Rataannya berarti jumlah ini total ini dibagi dengan 8. Ingat, ini kan 8 nih ulangannya. Nah, berikutnya ini data C ini ada 6. Berarti dibagi 6 ya karena jumlah ulangannya 6. Ini sering terjadi ya kesalahan. Nah, Bapak berharap Anda tidak melakukan kesalahan ya. Jadi 21,59 dibagi dengan 6 karena jumlahnya sampelnya atau ulangannya adalah 6. Kemudian yang D ya, ransom D ini lengkap 8 berarti total ini dibagi 8. Kemudian total keseluruhan kemudian rata-rata dirata-ratakan juga ya. Total rata-rata. Oke, kita lanjut ke
Udah paham ya? Nanti perhatikan satu-satu diulang nanti ya. Tolong ya, bukan Bapak ini membantu ini, Bapak berharap dengan silaturahim atau keberadaan Bapak menjelaskan seperti ini supaya Anda bisa lebih jelas, karena memang ada keterbatasan, kita belum bisa kuliah secara aktif di kelas, tapi tidak mengurangi ini ya, kesempatan Anda untuk bisa paham ya. Bapak berusaha dengan segala macam cara, dengan teknologi yang ada, untuk menghadirkan ya, semudah mungkin. Nah, tapi syaratnya Anda harus melakukan, mencoba ya, melihat nanti dari mana data itu ada. Oke. Sekarang kita melakukan penyelesaian. Bagaimana sih caranya? Nih, kita ngukur faktor koreksi. Mana faktor koreksi ini? 107,13 ini dikuadratkan dibagi 29 sama dengan 395,753. Nah, dari mana? Balik ke depan nih. 107,13 ya. Dibagi dengan berapa? Ya, jumlah sampel secara keseluruhan nih ya. 29. Nanti hitung nih ya. Kalau perlu dihitung nih. Oh, nih ya. Yang ada di sini nih, hitung semuanya berapa sampelnya ya. Oke. 107,13 dikuadratkan dibagi 29. Ini harus dikuadratkan dulu ya. Jangan salah ya. Baru dibagi 29. Hasilnya 395,753. Nah, jika total ya, balik lagi 3,42 dari mana? Nah, 342 ini dikuadratkan semua terus sampai selesai, sampai 91 ya. Oke, balik lagi kita ke bawah. Nah, dikuadratkan baru dikurangi dengan faktor koreksi ini ya. Nilai yang ini dikurangi faktor koreksi yang ini tadi ya, maka didapatkan 2,061. Jika perlakuan, nah ini yang membedakan dengan rancangan acak lengkap yang ulangannya lengkap. Ya, nih perhatikan, nih Bapak contohkan, ini lihat ya. Jika perlakuannya 26,62 kuadrat dibagi 7. Nah, ini dia nih 7. Padahal kita ulangannya 8 kan tadi. Nah, berhubung jumlah sampelnya 7 ya, dibagi 7 terus sampai ke terakhir nanti. Perlakuan yang terakhir nih ya, terlalu maju. Nah, ini ya sesuai dengan ini, membaginya ini 7 nanti dibagi 7 ya. Ini 26 kan yang ini nilainya untuk ininya jika perlakuan tadi. 27 ini dibagi dengan 8 ya. Ini nanti dibagi yang C ini dibagi 6. 1 2 3 4 5 6. Dan yang D nanti dibagi dengan 8 lagi. Ingat ya, perhatikan ini yang membedakan antara ulangan yang sama dengan ulangan yang berbeda. Ini 8. Nah, dikurangi dengan faktor koreksi hasilnya 1,160. Jika jumlah kuadrat kalat itu sama dengan 2,061 dikurangi 1,160 sama dengan 0,901. Ini ya. Yang ini nilai yang ini dikurangi dengan nilai ini, maka hasilnya ini. Nah, derajat bebas perlakuan. Perlakuannya berapa? Itu kan 4 perlakuan A, B, C, D. Dikurangi 1, itu adalah 3. Derajat bebas kalat berapa? Ya, sama dengan 7 tambah 8. Ini sesuai dengan jumlah ulangan tadi ya. 7, 8, 6 tambah 8 dikurangi dengan 4 ya. Hasilnya 25. Derajat bebas total berapa? Nah, itu total sampelnya kan 29 nih. Dikurangi dengan 1 ya. 7, 8 plus 6 plus 8 dikurangi 1 berarti 28. Nah,
ke kuad ini ya, penghitungan kuadrat tengah perlakuan sama dengan 1,160 dibagi ya 4 dikurangi 1 sama dengan 0,387. Nanti ditelusuri ya, silahkan ditelusuri ini dari mana ini kan ada itu udah nilainya nih ya. Oke, dikurangi 4,3 ini perlakuan, dikurangi 1 jadi 3. Kemudian kuadrat tengah galat ya. 0,901 dibagi dengan 6 plus 7 plus 5 plus 7 sama dengan ya 0,901 dibagi 25 sama dengan 0,036. Nah, kemudian kita menghitung F hitung. F hitung dihitung adalah 0,387 ya dibagi dengan 0,36 sama dengan 10,75. Oke, gampang kan ya? Anda nanti telusuri ya, mulai nanti kalau yang ulangannya lengkap Anda lihat ya materi yang minggu kemarin, kemudian lihat tuh tayangan di YouTube-nya supaya bisa membantu Anda nanti menelusuri ya. Karena kalau di cuma tulisan susah menjelaskannya, Anda harus melihat tayangan YouTube-nya. Kemudian penyelesaian kita sampai pada tabel ANOVA ya. Seperti biasa ini ya. Dari data yang sebelumnya Anda sudah hitung ini ya, perlakuan, galat, percobaan dan total. Ini derajat bebasnya Anda kan sudah hitung semua tuh, tinggal memasukkan ke dalam kolom dan baris yang ada di sini di tabel ANOVA. Ini derajat bebas perlakuan 3, kemudian galat percobaan 25, kemudian totalnya 28 ya, derajat bebas total ya. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat ya, karena di depan sudah dihitung, tinggal memindahkan saja. Jumlah kuadrat perlakuan pindahkan ya. 1,160. Galat percobaannya pindahkan 0,901 ya. Jumlah kuadrat total juga 2,061 pindahkan. Nah, sekarang bagaimana mencari ini? Kalau untuk cross check ya, bisa juga cross check dengan menghitung dari sini. Nah, untuk kuadrat tengah ini. Kuadrat tengah bagaimana menghitung? Ini ya, jumlah ini dibagi dengan 3. Ini insya Allah hasilnya pas nih, ya. Walaupun Anda di depan sudah menghitungnya. Sama ya. Kemudian kuadrat tengah galat ya. Ini nilai kuadrat tengah galat dibagi dengan 25. Hasilnya adalah 0,036. Nah, sampailah kita menghitung F hitung. F hitung itu sudah dihitung di depan, tetapi bisa juga dihitung di sini nih ya. Nilai yang di sini kuadrat tengah perlakuan 0,387 dibagi dengan kuadrat tengah galat percobaan dibagi 0,036. Hasilnya ini 10,75. Nah, kita belum bisa membaca aster nih ya. Kita harus bandingkan dengan F tabel. Nah, Bapak sudah siapkan nih ya. Kenapa misalnya kok asternya atau bintangnya 2 ya. Bintangnya 2. Nah, kita lihat dulu F tabelnya Bapak sudah siapkan nih ya. Berapa derajat bebasnya? Kita tahu derajat bebas ya. Ini adalah 3. Nih, kita luruskan 3. Tuh, dia terlalu ini ya. Derajat bebasnya nih kita lihat di 3. Oke. Derajat bebas galat ya. Oke, ya, kita lihat nih ya di sini. Nih lihat ya, derajat bebas ini 3 perlakuan ya.
kemudian derajat bebas 25 ya. Nih kita lihat, nih lihat ya, balik lagi supaya Anda jelas. Nih 3, ini luruskan 25, sorry, ini Bapak sudah Bapak tandai ini ya. Berarti 2,99 sama 4,68. Nih balik lagi ke atas. Nah 299 nilainya untuk 0,0 F tabel 0,05. Kemudian untuk F tabel 0,01 4,68. Nah, bagaimana kita membuat aster 2 ini ya? Kita lihat nilai F hitungnya. Kalau nilai F hitungnya di atas F tabel 0,05 dan lebih besar juga dari F tabel 0,01 ya. Di sini nilainya 2,99 sama 4,68. Ini kan lebih besar dari keduanya nih. Ini maka dikatakan sangat nyata atau sangat signifikan. Kalau sangat nyata itu asternya itu dikasih 2. Pak, bagaimana kalau nilainya di antara ini misalnya 3? 3 misalnya. Ternyata HF hitungnya 3. Ada posisinya di sini. Itu asternya cuma 1. Berarti nyata saja ya, signifikan saja, bukan sangat ya. Oke. Kesimpulannya, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya, 4 macam ransum yang diberikan menunjukkan perbedaan yang sangat nyata. Asternya ada 2 ya, pengaruhnya terhadap pertambahan bobot badan tikus. Itu kesimpulannya ya. Berarti perlakuan yang kita berikan itu berpengaruh sangat nyata terhadap pertambahan bobot badan tikus. Oke, paham ya? Ayo, paham, harus paham dan bersemangat terus. Lihat nanti kalau belum ditelusuri. Selanjutnya kita ke praktikum ya. Oke, kita mulai praktikum. Ada 2 acara praktikum untuk minggu ini. Nanti Bapak kasih waktu, tenggang waktu 3 hari ya, karena memang tidak terlalu sulit, asal dikerjakan ya. Nanti Bapak jelaskan semaksimal mungkin di depan layar nih ya. Oke, mulai ya. Nah, apa itu tata letak percobaan atau layout ini ya? Tata letak percobaan adalah bagaimana kita menempatkan perlakuan pada areal atau materi percobaan yang terbagi menjadi satuan percobaan. Ya, sebetulnya kita nanti waktu melakukan penelitian itu kita sudah punya materi, misalnya DOC ya, day all chick ya, materinya. Nah, DOC ini kan butuh kandang kan, kotak-kotak kandang dalam bentuk satuan percobaan. Nah, itulah kita tidak bisa serampangan untuk menempatkannya. Tidak boleh ada rasa misalnya, Pak saya sayang sama ini, kebetulan ada warnanya berbeda. Kemudian ada karena sayang ditempatkan di tempat tertentu, tidak boleh. Di penelitian itu harus benar-benar kita lakukan pengacakan atau di random. Ya, bila diumpamakan ini contoh ya, misalnya ada 5 perlakuan yaitu A, B, C, dan D ya. Dan karena 5 dan E yang masing-masing perlakuan diulang menjadi 4 kali ulangan ya. Bagaimana cara meletakkan percobaan atau meletakkan perlakuan tersebut terhadap atau tergambar di bawah ini ya nanti. Ya, ibaratnya ini Anda sudah men-setting ya. Materinya sudah ada, kemudian Anda mau mengacak. Nah, tadi perlakuannya apa saja? Ya, kita mulai praktikum dan harus dilakukan. Ingat, tanpa melakukan Anda nanti ketahuan nilainya. Maksudnya di dalam hasilnya itu akan ketahuan kalau tidak melakukan. Ya, apa yang harus disiapkan? Ya, pertama gunting ini, gunting ya peralatan. Yang kalau nggak digunting sobek kertas atau karton atau ini untuk ngocok arisan itu. Nah, tulis nilai-nilai ini ya. Perlakuannya apa? Perlakuan ada
A, B, C, D, E. Ya, perlakuannya ini. Ya, yang ini ulangan pertama, kasih notasi A1, B1, C1, D1, E1. Atau begini saja deh ya, biar rapi nanti ya, Bapak di dalam laporannya Anda ketik ya, ketik aja, biar gampang nanti tinggal mengirimkan ke Bapak seperti mengirimkan tugas biasa itu ya, gampang. Ya, nanti bikin kotak-kotak seperti ini, sama ya. A1, A2, A3, A4. Ini menunjukkan perlakuan ke bawah. Perlakuan A, B, C, D, E. Ke baris ke samping itu menunjukkan ulangan. Ya, ulangan pertama nih, ulangan ke-1, ulangan kedua, ya, ulangan ketiga, ulangan keempat. Nah, setelah Anda bikin di kertas ya, dibikin kertas, Anda potong-potong semuanya nih, ya, potong semua nih, kemudian dilinting ya, dilinting seperti kocokan arisan itu dilinting. Nah, siapkan gelas atau kaleng ataupun apa, masukkan ya, lakukan ya seperti itu. Jangan ini nggak boleh misalnya sambil diintip ya, nggak boleh. Nah, nanti kalau diintip tidak aja atau menempatkan suka-suka, kan Anda kadang-kadang kok kayak gini aja repot, Anda masukkan sendiri misalnya, nanti kan saya acak sendiri. Nah, biasanya hasilnya tidak random ya, nanti ketahuan Anda ya, maka harus dilakukan. Setelah dipotong-potong, dilinting, masukin ke gelas misalnya atau kaleng, kocok ya, boleh. Setelah dikocok, Anda keluarkan satu-satu atau Anda ambil satu-satu. Nah, ambil kocokan pertama, dikeluarkan. Nah, ini di sini Anda bikin kotak juga ya, seperti ini, sama ya, bikin kotak seperti ini ya, ada baris kolom ya. Nah, Anda harus sepakati nanti kocokan pertama mau ditempatkan di mana. Sepakati maksudnya sepakati apakah baris dulu nih, ingat, lihat ya, baris nih ya, apakah menuju kolom ya, kolom ke bawah ya. Oh Pak, saya maunya ke baris dulu misalnya. Nah, kocok keluar 4 ya misalnya. Ini taruh di sini karena dia sudah kesepakatan dia sendiri itu baris, kocok lagi, keluarkan satu lagi, keluar B3 di sini. Terus selesai sampai yang terakhir. Nah, ada siapa? Noni ya. Noni misalnya, Pak saya maunya ke kolom dulu ya. Misalnya Noni ke bawah ya, kolom berarti A4, kebetulan ke-4 juga ya yang keluar. Kemudian C3 yang kedua, terus itu nanti diulang terus sampai terakhir. Nah, maka jadilah hasil percobaan hasil pengacakan, bukan hasil percobaan ya. Nah, ini nanti yang diterapkan di kandang ya, di kotak kandang ini seperti ini ya, bukan ini ya, tapi yang hasil yang sudah diacak. Anda nanti kalau tinggal menyesuaikan di layout kandangnya, kan di kandang itu disekat-sekat ya, di dalamnya misalnya ada bangunan kandang, kemudian di dalamnya itu disekat-sekat sesuai dengan ini. Nah, Anda menempatkan di kandang ini posisinya seperti ini ya, yang atau sesuai dengan yang sudah dilakukan pengacakan. Ada pertanyaan? Nggak bisa tanya juga ya, Bapak sudah pelan-pelan berusaha ini ya, biasanya bingung ya. Jangan pedulikan arah kiri kanan atau apa. Yang pertama Anda masuk ke kandang itu bikinlah kotak seperti ini ya, layoutnya. Nanti baru O4 pojok sana. Nah, nanti OB3 taruh di situ ya, sesuai dengan ini. Oke, Bapak yakin paham Anda ya, karena tidak terlalu sulit. Tetapi ini ya, sekali lagi Bapak katakan, lakukan dengan baik ya, tidak ditebak-tebak nanti salah. Nah, Bapak minta nanti
bikin kotak seperti ini. Diketik aja nanti biar gampang Anda ngirimnya ya ke Bapak dalam bentuk MS Word aja. Nggak apa-apa, bisa kok ini ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, setelah Anda layout ini yang menjadi kadang-kadang pertanyaan, Pak, itu di kandang itu nanti setelah penelitian kan ada mengumpulkan ini hasil parameter atau ya parameter yang diukur ya, misalnya yang Bapak sebutkan di awal konsumsi ransum. Nah, kalau Anda nanti sudah dapat hasilnya baik konsumsi ransum atau pertambahan bobot badan, ini ditabulasi dikembalikan ke posisinya. Ya, ini namanya tabulasi data untuk persiapan nanti menghitung ANOVA. Nih, kenapa dikembalikan nih? Misalnya perlakuannya apa saja? A, B, C, D, E. Ini kan beda kan dengan pengacakannya, ya. Ini bentuknya kan seperti ini. Tapi begitu sudah dapat hasilnya, itu dikembalikan dalam bentuk ini tabulasi data. Ini ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4. Nah, ini namanya tabulasi data untuk persiapan nanti menghitung ya total perlakuannya, nanti menghitung jumlah kuadratnya, faktor koreksinya dan seterusnya. Ini harus ditabulasi data ya, dikembalikan. Nah, keterangan ya. Jumlah perlakuan A untuk semua ulangan ya. Y dot itu jumlah semua perlakuan dan semua ulangan nih ya. Ini kebetulan contohnya A yang ulangannya sama. Oke, ya. Paham ya? Bapak udah pelan-pelan, mudah-mudahan. Nah, ini setelah itu baru dihitung ya seperti biasa ANOVA-nya, ya. ANOVA-nya. Ini rumus-rumusnya bisa dipakai ya. Keuntungan RAL fleksibel dalam menetapkan jumlah perlakuan di atas 2. Ya, kalau lebih kecil dari 2 itu kurang ini, tidak fleksibel ya. Jumlah ulangan dapat bervariasi atau tidak perlu sama tadi ya. Kalau data hilang ya atau data ada ternaknya mati masih bisa dianalisis. Apabila ada data yang hilang, analisis statistik masih dapat dilakukan. Derajat bebas error ya untuk menduga error percobaan itu menjadi maksimum. Oke. Nah, ini dia ya praktikum mengerjakan soal. Nah, pesan Bapak kerjakan sesuai dengan yang sudah dicontohkan. Kebetulan ini ulangannya sama, Bapak kasih contoh. Ingat ya, diketik saja biar ini nanti Bapak kasih waktu 3 hari, insya Allah Anda bisa paham ya. Bagaimana contoh soalnya? Penelitian untuk membandingkan 4 strain ayam petelur umurnya 26 minggu telah dilakukan dengan ulangan 5 kali. Satuan percobaannya terdiri dari 1 vlog berisi 10 ekor ayam sehingga diperlukan 200 ekor ayam, masing-masing strain 50 ekor. Pengamatan dilakukan terhadap berat total telur dalam satuan kilogram yang dihasilkan oleh tiap-tiap vlog selama 3 bulan. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini memang Bapak sengaja belum ditabulasi data. A, B, C, D. A, B, D, C. Ya, memang Bapak acak dulu ya. Nah, tugas Anda nanti itu mentabulasi data tadi ya yang Bapak sebutkan di depan ya, ditabulasi data dulu sebelum dihitung ya. Jadi ini sebelum ini Bapak kasih clue, Anda harus mentabulasi dulu. Ini ulangan pertama, ulangan kedua, ulangan ketiga, ulangan keempat, ulangan kelima. Nah, selanjutnya adalah ujilah apakah ada perbedaan antara strain ayam petelur terhadap berat total telurnya. Oke, gampang ya. Nanti nyata atau tidak nyata Anda akan tahu tuh nanti. Membaca tabelnya kan sudah Bapak ajarkan ya. Ikuti sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan. Telusuri saja insya Allah
Anda dimudahkan untuk mengerjakan soal praktikum ini. Bapak berharap ya, berupaya semaksimal mungkin bisa menjelaskan supaya Anda mengerti ya. Ya, oke. Nah, sekian dulu. Terima kasih. Tetap bersemangat 45 tentunya ya. Jangan pernah Anda menyerah dengan kondisi keadaan ya. Mudah-mudahan Anda selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.